Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Salawat serta salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, pada kesempatan kali ini saya Ahmad Rajaul Masrur sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Product Knowledge Perbankan Syariah untuk mahasiswa semester 6 program studi Ekonomi Islam di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bakti Bangsa Pamekasan. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Mata kuliah Product Knowledge Perbankan Syariah dirancang untuk memberikan pemahaman konseptual dan praktis kepada mahasiswa mengenai produk-produk perbankan syariah. Begitu juga dasar hukum yang mendasarinya serta dinamika inovasi di dalam praktek perbankan syariah di Indonesia. Setelah mengikuti mata kuliah Product Knowledge Perbankan Syariah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan sejarah dan perkembangan perbankan syariah dalam lintas sejarah Islam dan kontemporer. Demikian juga mereka diharapkan mampu mengidentifikasi dan menganalisis prinsip dasar dan akad-akad yang digunakan di dalam transaksi perbankan syariah. Mendeskripsikan produk, penghimpunan dana, dan penyaluran pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Demikian juga mahasiswa diharapkan bisa menganalisis inovasi produk, menerapkan prinsip bagi hasil, menghitung nisbah, serta simulasi transaksi keuangan syariah. Sehingga pada akhirnya mahasiswa bisa menunjukkan sikap profesional, jujur, bertanggung jawab dalam memahami dan mempresentasikan konsep-konsep syariah. Oleh karenanya, mata kuliah ini berkontribusi pada pencapaian kompetensi lulusan program studi ekonomi Islam. Pertama adalah terkait dengan pengetahuan. Jadi mahasiswa menguasai konsep, prinsip, teori dalam bidang ekonomi dan keuangan Islam, termasuk di dalamnya perbankan syariah, serta mampu mengintegrasikannya dalam praktek-praktek ekonomi. Kemudian yang kedua adalah mereka diharapkan memiliki keterampilan umum, bisa dan mampu memecahkan permasalahan di bidang ekonomi Islam secara logis, kritis, sistematis berdasarkan prinsip syariah. Yang ketiga adalah keterampilan khusus, yakni bisa merancang, mengevaluasi produk keuangan syariah secara komprehensif. Dan yang terakhir, sikap mahasiswa diharapkan bisa bertanggung jawab di dalam menjalankan tugas sesuai dengan nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip akhlakul karimah. Selanjutnya, kajian pokok pada bahasan mata kuliah ini terdiri dari beberapa bahasan, diantaranya adalah sejarah dan pengertian bank syariah, bank konvensional maupun bank syariah, kemudian bagaimana perbedaan dan persamaannya. Demikian juga mahasiswa akan mempelajari tentang apa itu bunga bank, apa itu bagi hasil, kemudian produk yang berkenaan dengan simpanan, pembiayaan, serta jasa-jasa keuangan lainnya. Dan mereka juga akan belajar tentang akad dan karakteristik produk sesuai kebutuhan nasabah. Seluruh pertemuan ini direncanakan sebanyak 1 kali pertemuan di dalam 1 minggu.
dan 16 kali pertemuan di dalam satu semester. Termasuk di dalamnya ada ujian tengah semester dan akhir semester. Sesuai dengan persyaratan yang ada di dalam sertifikasi dosen, yakni saya akan menyampaikan terkait dengan DIA atau kepanjangan dari Delivery, Interaktif, dan Assessment atau yang disingkat dengan DIA. Yang pertama adalah penyampaian materi atau delivery. Dalam pelaksanaan pembelajaran ini saya menggunakan pendekatan ceramah interaktif, juga ada diskusi kelompok, dan presentasi tugas mahasiswa. Jadi untuk menyampaikan materi, setiap pertemuan diawali dengan persepsi dan penguatan materi sebelumnya. Materi disampaikan secara sistematis dan menggunakan media pembelajaran seperti PowerPoint, artikel jurnal, video edukatif, maupun studi kasus aktual. Untuk kegiatan interaktif dengan mahasiswa dilakukan melalui kegiatan tanya jawab secara terbuka di setiap akhir sesi materi. Kemudian ada juga diskusi kelompok mengenai topik seperti akad, produk penghimpunan dana, serta pembiayaan-pembiayaan lainnya. Ada juga saya menggunakan presentasi makalah mahasiswa sebagai sarana untuk melatih komunikasi ilmiah dan pemahaman materi secara mendalam. Demikian juga di akhir sesi, biasanya untuk menampung umpan balik antara mahasiswa, jadi bisa memperbaiki pembelajaran selanjutnya. Selain interaksi tatap muka, saya juga biasanya menggunakan WhatsApp group ya, di dalamnya juga termasuk Google Classroom. Jadi untuk menjaga hubungan komunikasi terkait dengan mata kuliah di luar jam kerja tentunya. Dan yang ketiga adalah penilaian pembelajaran atau asesmen. Di dalam penilaian pembelajaran ini dilakukan secara struktur dan berkelanjutan, mencakup pertama penilaian formatif. Penilaian formatif ini biasanya melalui kuis, tugas individu atau kelompok, dan partisipasi mahasiswa di dalam diskusi. Ada juga menggunakan penilaian sumatif. Biasanya saya lakukan pada saat ujian tengah semester atau ujian akhir semester dalam bentuk soal uraian analitis. Kemudian penilaian terkait dengan keterampilan. Biasanya melalui presentasi makalah dan studi kasus yang ada di perbankan. Sehingga kriteria penilaian ini bisa mencangkup pertama adalah pemahaman konsep dan dalil syariah. Hal ini biasanya saya mengukurnya tentang pengetahuan mahasiswa itu sampai di mana, seperti itu. Kemudian terkait dengan skill mahasiswa itu biasanya saya menilainya bagaimana mahasiswa memahami konsep dan analitis terhadap praktek perbankan. Kemudian mengenai attitude, penilaiannya biasanya saya ukur dari etika akademik, seperti orisinalitas dan kejujuran. Sehingga bobot penilaian saya susun secara proporsional. Tugas terstruktur biasanya saya ambil 40%, UTS
15%, UAS 20%, dan partisipasi aktif serta kehadiran mahasiswa itu sebanyak 25%. Jadi untuk mendukung mata kuliah ini tentunya perlu beberapa referensi untuk menunjang pengetahuan mahasiswa. Di antaranya adalah beberapa buku yang kami pegang dan beberapa jurnal-jurnal ilmiah, baik nasional maupun internasional. Selanjutnya akan kami tayangkan cuplikan video pembelajaran mata kuliah Product Knowledge Perbankan Syariah secara tatap muka. Berikut videonya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya, saudara? Mahasiswa, baik ya. Ada yang tidak masuk? Mungkin? Ada. Berapa orang? 2 orang? 1. Baik. Sekarang saya akan menjelaskan tentang materi baru terkait dengan penyaluran dana, yakni pembiayaan produk-produk syariah. Tapi sebelum itu saya akan mengevaluasi tentang materi minggu kemarin. Terkait apa minggu kemarin? Terkait tabungan syariah. Ada berapa jenis tabungan syariah? Ada 2. Yang pertama apa? Wadi'ah, dan yang kedua mudharabah. Bisa menjelaskan apa itu tabungan wadi'ah? Mungkin siapa yang bisa? Ayu ya? Monggo Ayu. Apa Ayu? Wadi'ah itu Akad titipan, di mana barang yang dititipkan dapat diambil sewaktu-waktu pihak yang menerima titipan dapat meminta jasa untuk pemelihara. Contohnya apa? Contohnya jika tabungan tersebut tidak ada bagi hasil, Kalaupun toh ada, itu hanya sekedar bonus dari pihak bank, ya. Yang kedua adalah tabungan apa? Mudharabah. Bisa jelaskan Afifah mungkin? Mudharabah merupakan usaha dua pihak di mana salah satunya memberikan modal atau sohibul mal, sedangkan yang lainnya memberikan keahlian atau mudhari dengan nisbah keuntungan yang disepakati, dan apabila terjadi kerugian maka pemilik modal menanggung kerugian tersebut. Baik, jadi kalau mudharabah itu tabungannya ada bagi hasil, ya, bagi hasil. Tentunya bagi hasilnya akan diberikan oleh pihak bank. Nisbahnya juga berapa dan berapa. Jadi seperti itu ya. Tidak ada pertanyaan terkait dengan tabungan syariah? Tidak ada ya? Jadi saya jelaskan tentang materi yang berikutnya, yakni terkait penyaluran dana atau pembiayaan produk syariah. Jadi di dalam menyalurkan pembiayaan atau modal kepada nasabah itu ada 3. Yang pertama adalah sistemnya jual beli. Yang kedua adalah bagi hasil, dan yang ketiga adalah bentuknya sewa. Jadi yang pertama adalah jual beli. Jual beli itu di dalam produk syariah disebutkan sebagai produk murabahah. Jadi murabahah jual beli ya. Jual beli. Apa itu murabahah? Jadi murabahah seperti ini. Jadi pembiayaan berdasarkan jual beli di mana bank bertindak selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Seumpamanya Ayu ingin membeli sebuah sepeda motor. Karena uangnya tidak mencukupi, maka Ayu meminjam
uangnya di bank syariah. Seperti itu. Pada saat transaksi jual beli, maka nasabah dengan bank itu harus menyepakati harganya berapa. Tentunya bank itu harus mempunyai keuntungan. Tidak mungkin bank menjual sesuatu itu tidak ada keuntungan. Pasti ada keuntungan. Pamannya harganya sepeda motor seharga 25 juta namanya. Kemudian saudari siapa? Siapa namanya? Gofar. Gofar. Membeli ke bank itu tidak mungkin 25 juta juga. Karena bank itu gulanya 25 juta, maka tentunya harus ada tambahan. Tambahannya itu yang dinamakan dengan keuntungan. Entah bank itu akan mengambil keuntungan 2 juta, 3 juta atau berapa, sesuai dengan kesepakatan. Umpamanya sudah ditentukan harganya disepakati 28 juta umpamanya. Dari harga 25 juta, jadi keuntungan bank 3 juta. Maka nasabah tersebut, pembeli tersebut bisa menyaur angsurannya kepada bank ya sebanyak 28 juta itu sebanyak berapa tahun, kan seperti itu ya. Namanya 2 tahun atau 3 tahun. Jadi seperti itu murabahah ya, akad murabahah. Ada pertanyaan terkait dengan murabahah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menanyakan bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh bank syariah kepada nasabah. Baik, itu ya. Terkait pembiayaan murabahah. Jadi murabahah ini adalah jual beli ya antara bank dan nasabah, di mana pihak bank memiliki keuntungan dari transaksi jual beli tersebut. Di bagaimana pembiayaan murabahah kan seperti itu. Jadi yang pertama adalah nasabah mengajukan permohonan biasanya seperti itu ke pihak bank untuk membeli suatu barang. Dan pihak bank itu akan membeli barang dari pemasok. Kalau seandainya saudara Rudi ingin membeli sepeda motor, maka pihak bank akan membeli ke pemasok. Pemasok di sini adalah semacam dealer ya, semacam dealer sepeda motor. Seumpamanya dealernya itu memberi harga 24 atau 23 juta, maka pihak bank akan menambah keuntungan di kisaran antara 3 juta atau 5 juta, bahkan kan seperti itu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan pihak produk murabahah. Biasanya nasabah yang membeli produk dari bank syariah akan membelinya secara angsuran. Seperti itu. Kalau memang sudah ada uangnya sebanyak 23 juta, untuk apa kan mengajukan pembelian kepada pihak bank? Seperti itu. Mendingan apa? Membeli secara tunai. Ya karena berhubung uangnya tidak mencukupi, maka orang tersebut yang kekurangan uang akan meminjam uang ke bank syariah. Jadi seperti itu. Baik, yang kedua adalah terkait dengan produk mudharabah ya. Yang kedua adalah mudharabah. Mudharabah ini
suatu produk pembiayaan syariah di mana bank syariah sebagai sahibul mal, pemilik modal, dan mudharib atau pelaku usahanya adalah nasabah. Jadi ada dua pelaku dalam pembiayaan mudharabah ini. Yang pertama adalah bank syariah selaku sahibul mal, pemilik bank, pemilik uang, ya. Dan yang kedua adalah pelaku atau mudharib, yakni nasabah. Jadi kalau seandainya nasabah memiliki usaha apa, peracangan, seumpamanya seperti itu ya. Di nasabah ini punya usaha peracangan tapi tidak begitu lengkap. Tidak begitu lengkap, dari sembakonya, tidak ada gulanya, tidak ada garamnya, kan seperti itu. Tidak ada barang-barang yang begitu melengkapi di dalam tokonya. Sehingga apa? Sehingga nasabah, pelaku usaha ini kekurangan modal. Karena kekurangan modal, maka apa? Nasabah tersebut minjam uang sebagai modal usaha. Karena ini mudharabah, maka tentunya ya di akhir pinjaman ini harus ada yang namanya pembagian keuntungan atau revenue, bagi hasil. Berapa pelaku usaha, berapa bank syariah. Seumpamanya 70% keuntungan dimiliki oleh pihak bank syariah dan 30% diambil oleh pelaku usaha. Bisa 50-50, bisa 60-40. Jadi tergantung kesepakatan. Mungkin ada yang bertanya terkait dengan produk pembiayaan mudharabah. Siapa? Ya, Hamlatul. Monggo. Perbedaan utama antara pembiayaan Baik. Antara mudharabah dan murabahah. Jadi harus kita ketahui dulu bahwa penjelasan mengenai mudharabah itu apa dan murabahah itu apa. Kalau mudharabah intinya apa? Bagi hasil. Kalau murabahah intinya apa? Jual beli. Jadi di situ sudah ada perbedaan. Kalau mudharabah itu adalah ada pelaku usaha, ada pemberi modal. Kalau di murabahah jual beli, ada pembeli dan ada penjual. Itu saja dulu perbedaannya ya, perbedaannya. Terkait hasilnya, kalau mudharabah bagi hasil ya dari keuntungan. Kalau rugi, Pak, ya kalau rugi, yang rugi banknya. Tapi dilihat dulu apakah pelaku usaha itu lalai terhadap usahanya atau tidak. Seumpamanya, oh ada gempa bumi sehingga tokonya roboh, Pak. Kalau sudah roboh, berarti kerugiannya ditanggung pihak bank, gitu. Tapi kalau usahanya seumpamanya, pelaku usahanya malah keluyuran ya, jarang buka tokonya, jarang buka usahanya, maka itu kelalaian pelaku usaha, maka pihak bank bisa menuntut pelakunya. Itu kalau mudharabah. Kalau murabahah adalah jual beli. Nah, kalau ini risikonya adalah di mana? Di pihak bank juga. Karena apa? Karena kadangkala nasabah itu ya, lalai terhadap apa? Pembayar hutangnya. Pada saat jatuh tempo ternyata nasabahnya tidak memiliki uang karena apa kan gitu alasannya.
Oleh karenanya perbedaannya di dua ini ya, yang satu bagi hasil, yang satu jual beli. Baik. Baik mahasiswa yang saya hormati, produk yang ketiga adalah produk ijaroh. Ada yang tahu apa ijaroh? Ijaroh adalah apa, Ufar? Sewa menyewa. Jadi seumpamanya saya punya tanah disewakan kepada orang untuk ditempati usaha. Jadi seperti itu. Sewa pastinya ada manfaat dari objek yang disewakan. Jadi kalau tidak ada manfaatnya itu bukan objek sewa. Seperti saya punya rumah, kemudian saya kontrakkan. Nah, itu adalah semacam sewa menyewa. Di dalam dunia perbankan syariah, ijarah itu bisa kita temukan seperti apa? Mungkin ada yang tahu. Pegadaian biasanya apa? Nah, gadai emas. Di Bank Syariah Indonesia sekarang juga ada yang namanya menggadaikan emas. Jadi bukan di pegadaian saja. Di Bank Syariah Indonesia ada yang namanya gadai emas. Di mana titik ijarahnya? Titik ijarahnya adalah memanfaatkan apa? Tempatnya emas, keamanannya emas, biar tidak dicuri orang. Soalnya kalau ditaruh di rumah seumpamanya, takut ada pencuri masuk. Emasnya 1 kilo, itu kalau 1 kilo berapa? Ya, 1 gram saja sekarang hampir 2 juta. Kalau 1 kilo, ya dihitung saja ya. Daripada disimpan di rumah, takut diambil orang, maka digadaikan ke pegadaian atau di Bank Syariah Indonesia. Jadi nyewa tempat maksudnya, menyewa tempat. Nah, tempatnya ini yang menjadi biaya. Sehingga nasabah harus membayar sewa tempatnya kan gitu ya. Gitu. Mungkin itu ada pertanyaan lagi? Silakan. Baik, cukup. Dengan video pembelajaran tadi, saya berharap praktek pembelajaran ini mencerminkan komitmen saya dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam meningkatkan mutu pengajaran di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bakti Bangsa. Semoga proses ini memberi kontribusi dalam mencetak lulusan yang unggul, profesional, dan berakhlak mulia di bidang ekonomi Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.